Terbukalah pintu tanpa kematian. Terbebaslah mereka yang mendengar dengan penuh keyakinan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya silakan untuk hari ini kita kembali kumpul bersama di Budaya Center Mojokerto untuk melakukan satu seremoni mengingat momen penting yang terjadi pada kehidupan Buddha. Aktivitas bajik yang dilakukan secara berulang setiap tahun, jika kita melakukannya dengan motivasi sebagai bentuk refleksi dan mengingat apa yang diajarkan Buddha, ini akan memberikan sudut pandang yang berbeda meski acaranya sama, tetapi memberikan sudut pandang yang berbeda karena pemahaman kita bertambah. Semakin bertambah pemahaman, maka sudut pandang kita berbeda. Di hari ini juga saya lihat beberapa wajah yang baru saya lihat, atau mungkin saya baru lihat. Tadi saya mencari-cari, Pak Gatot tidak di belakang. Saya tadi lihat di mana, oh ternyata di belakang. Terima kasih Pak Gatot sudah hadir. Ya. Beliau ini yang membantu kita untuk menyelesaikan fondasi dan juga rumah kayu di Ubung, ya. Saya berkah sekali dipertemukan oleh Pak Sugilantos, oleh beliau, dan saya kemarin diskusi dengan teman-teman Pak Ketut di Mojokerto. Aduh, saya kok telat ketemu Pak Ketut ini. Di Mojokerto tentu bisa lebih detail dan indah lagi sebenarnya dengan sentuhan pemikiran Pak Ketut gitu. Terima kasih Pak Ketut, hari ini sudah hadir. Tadi sama putranya kayak tadi gitu. Baik. Ya, Bapak Ibu Pandita dan sahabat Dhamma, Dhammacakka yang kita daras tadi dalam narasi yang utuh, tentu itu bukan apa yang utuh disampaikan Buddha. Ada tambahan-tambahan narasi untuk mengingat peristiwa pada waktu itu. Seperti narasi di awal adalah apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Anda, termasuk narasi yang akhir, bagaimana kesaksian para dewa. Tentu itu narasi-narasi tambahan yang menggambarkan momen penting pada masa itu. Terlepas dari sisi histori dan momen kehadiran siapapun pada waktu itu, tetapi sutta ini memberikan satu kerangka yang
cukup jelas untuk kita memahami ajaran Buddha. Maka berulang saya sampaikan bahwa di seluruh wihara yang saya bina, suta ini menjadi kurikulum utama. Menjadi kurikulum utama. Buddha awal kali ketika menyampaikan instruksi Dhamma, ternyata tidak langsung bicara masalah nibbana, tidak langsung bicara meditasi dan sebagainya. Kalau kita melihat dari struktur kerangka yang ada di dalam Dhammacakka, Buddha menyampaikan apa yang harus dihindari dan apa yang harus dipraktikkan. Kita mempraktikkan sesuatu tanpa memahami apa yang harus dihindari bisa keliru. Baygon dan madu ditaruh tempat yang sama, disuruh minum untuk sehat, nanti malah baygonnya yang diminum gitu. Tetapi ketika kita tahu mana yang harus dipraktikkan, mana yang harus dihindari, dan kita mengerti, maka menjadi jelas. Buddha katakan bahwa di situ menghindari dua hal ekstrim. Dua hal ekstrim ini sangat penting. Meskipun ini disampaikan untuk para biku atau para praktisi yang sudah memiliki potensi dan keyakinan, keinginan kuat untuk nibbana. Namun bukan berarti ini tidak berlaku untuk rumah tangga. Ini justru terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Pola hidup yang ekstrim. Pola hidup yang ekstrim ini terjadi dalam kehidupan kita, baik pada saat kita makan, pada saat bekerja, bahkan pada saat kita bersosialisasi dengan masyarakat dan sebagainya, saat berinteraksi. Ini terjadi. Namun saya tidak membahas ini lebih detail ya. Jadi kalau Anda ingin lebih detail hal ini, bisa ikut tanggal 4 setiap minggu, mulai tanggal 4 besok, bedah suta tentang Dhammacakka ini. Kelasnya secara online, nanti bisa hubungi sekretariat. Saya akan ulas beberapa hal secara mendetail tentang isi daripada Dhammacakka. Saya adakan kelasnya secara online supaya yang ikut juga bisa dari mana-mana gitu. Silakan mendaftar untuk ikut ya, kalau Anda ingin tahu lebih detail tentunya. Pada hari ini saya ingin mengulas tentang hal yang penting yang mendasari perjalanan spiritual seorang Buddhis, bahwa di dalam Dhammacakka itu ketika Buddha meminta untuk menghindari dua hal ekstrim, lalu Buddha menganjurkan untuk mempraktikkan jalan tengah. Jalan tengah ini adalah istilah lain yang digunakan oleh Buddha dari jalan mulia berunsur 8. Dari jalan mulia berunsur 8. Ini merupakan kebenaran mulia yang keempat. Fokus praktik umat Buddha ada pada kebenaran mulia yang keempat. Untuk apa? Untuk memahami kebenaran mulia pertama, dukkha.
di dalam masing-masing kebenaran, di dalam tiga pada masing-masing kebenaran itu duka itu dipahami. Jadi tahu tentang kebenaran duka, duka dipahami dan telah dipahami. Tugasnya kita adalah terhadap duka memahaminya. Tiga pengetahuan pada kebenaran kedua, yaitu sebab duka. Sebab duka ini adalah mengetahui kebenaran sebab duka yang tadi dikatakan kama tanha, bawa tanha, bawa tanha. Setelah mengetahui oh ini kebenaran sebab duka, maka sebab duka itu ditanggalkan dan telah ditanggalkan. Ini yang harus dilakukan dalam praktik perjalanan spiritual Dhamma. Lalu kebenaran ketiga, berakhirnya duka. Kita harus tahu betul apa yang dikatakan berakhirnya duka. Setelah tahu oh ini berakhirnya duka, berakhirnya duka itu harus dicapai, bukan dipahami, bukan ditanggalkan, bukan ditunggu juga, bukan ditunggu juga, tetapi harus dicapai dan telah dicapai. Kebenaran keempat juga sama, tiga pengetahuan. Pertama, mengetahui kebenaran tentang kebenaran keempat, yaitu jalan menuju lenyapnya duka. Oh, harus tahu, oh ini jalan menuju lenyapnya duka, jalan mulia berunsur 8. Apa yang dilakukan terhadap jalan menuju lenyapnya duka? Dikembangkan. Setelah kita tahu, oh ini jalan mulia berunsur 8 adalah jalan menuju lenyapnya duka, ini dikembangkan dan telah dikembangkan sebagai pengetahuan ketiga. Ini kata kunci dari masing-masing kebenaran. Kalau Anda memahami rumusan-rumusan ini, maka ketika melakukan meditasi akan menjadi jelas. Mengetahui rumusan-rumusan ini, ketika melakukan meditasi satipatthana akan menjadi jelas. Jika tidak, memang sangat sulit sekali. Dan paham tentang 12 pengetahuan dalam 3 tahap ini sangat sulit sekali. Tidak hanya itu, untuk bagaimana kita memahami Dhamma dalam keseharian pun akan sangat sulit. Maka ini penting sekali. Kenapa Dhammacakka ini menjadi satu kurikulum utama, sehingga saya selalu menekankan setiap tahun harus didaras, dibahas, didaras, dibedah terus berulang seperti itu. Supaya betul-betul punya pemahaman yang jelas terhadap Dhammacakka, khususnya 4 mulia. Nah, jalan mulia berunsur 8 ini ya, yang terdiri dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, upaya benar, perhatian penuh benar, dan konsentrasi benar. Ini harus dikembangkan dengan dilatih secara terus-menerus. Dan inilah yang sebenarnya dipraktekkan oleh seorang Buddhis. Kalau kita mengacu di sini, Buddha tidak mengajarkan ini untuk mereka Theravada, untuk mereka Mahayana, untuk mereka Vajrayana, tidak. Bahkan ketika kita mengacu pada apa yang disampaikan Buddha pertama ini,
siapapun yang mengatakan sebagai praktisi Buddhis tetapi tidak mempraktekkan berdasarkan jalan mulai berdelapan, tentu itu bukan Buddhis. Ini menjadi ciri. Maka kalau ditanya apa prakteknya umat Buddha, ya jalan mulia berunsur delapan, tidak ada yang lain. Apa prakteknya kamu? Aku praktek Theravada. Zaman Buddha nggak ada Theravada itu. Praktek Mahayana, tidak ada Theravada Mahayana. Praktek Vajrayana, tidak ada. Yang ditekankan oleh Buddha jalan mulia berunsur delapan. Theravada, Mahayana, Vajrayana ini hanya sebuah pendekatan metode saja yang berkembang bahkan setelah Buddha Parinibbana. Jadi apa yang dipraktekkan oleh umat Buddha itu adalah jalan tengah. Apa jalan tengah itu? Jalan mulia berunsur delapan. Jalan mulia berunsur delapan tadi diawali dengan pandangan benar. Nah, ini yang akan menjadi topik pembahasan pada hari ini. Saya akan sedikit menguraikan tentang pandangan benar. Pandangan benar ini menjadi awal, menjadi yang pertama ya, dari perjalanan spiritual seorang Buddhis. Pandangan benar ini menjadi awal perjalanan spiritual seorang Buddhis. Ibaratkan kita mau berjalan, kalau sudah mau berjalan kemanapun misalkan dengan tujuan yang sudah ditetapkan, kita berjalan mau pergi ke satu tempat begitu. Nah, kalau kita sudah menghadap ke arah tujuan yang benar, tentu setiap langkah kita akan menuju dan mendekati tujuan tersebut. Tetapi ketika arah kita sudah salah, meskipun tujuannya benar, arahnya salah, ya tidak akan pernah mendekati pada apa yang menjadi tujuan. Sehingga di sini pandangan ini menjadi satu yang awal dalam perjalanan spiritual seorang Buddhis. Dari mana kita mendapatkan pandangan-pandangan ini? Pandangan ini didapatkan dari pengetahuan. Dari mana pengetahuan-pengetahuan ini? Ya dari belajar dan praktik. Kalau kita memahami ini dengan jelas, artinya bahwa wihara itu ya tempat belajar dan tempat mempraktikkan dhamma. Wihara itu tempat belajar dan tempat mempraktikkan dhamma. Maka saya berulang-ulang selalu menyampaikan bahwa kita harus merubah orientasi pemahaman wihara di Indonesia. Bukan hanya sebagai tempat ibadah saja dan membakar dupa, tapi harus mengembalikan fungsi wihara sebagai tempat belajar dan berlatih. Ini menjadi bagian penting. Sehingga mengapa di setiap kegiatan-kegiatan, walaupun itu seremoni puja bakti seperti ini, ya tetap ada latihan meditasinya. Tidak bisa tidak. Mendaras juga harus tahu yang didaras itu apa, sesuai tidak. Kita harus tahu betul. Tidak sekedar mengadakan seremoni, hanya bakar dupa, bakar lilin, pokok sujud tidak selesai. Tidak. Rangkaian ritual itu kita harus menjadikan ruang praktik dharma, bukan sekedar hanya seremoni belaka.
tetapi menjadi ruang praktik dharma. Menjadi ruang praktik dharma. Ini arah. Ini penting sekali. Kalau kita memahami guysnya, sehingga kita akan punya pengetahuan, menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan. Sehingga rutinitas wihara itu betul-betul menambah pengetahuan untuk bagaimana kita menghadapi berbagai fenomena kehidupan. Maka bukan berarti Anda yang wihara lalu selesai masalah hidupnya. Tidak. Kita kewihara untuk memiliki pengetahuan dan mempraktikkan apa yang kita pahami tentang Dharma ini, agar memperkuat batin kita memiliki cukup sudut pandang dalam menghadapi berbagai fenomena persoalan hidup, agar tidak terjebak dalam persoalan yang lebih rumit lagi, tetapi kita lepas dari persoalan yang rumit-rumit gitu. Maka wihara ini menjadi sarana berlatih. Sarana berlatih. Kembali bahwa ketika pandangan ini adalah arah, ketika kita sudah mengarah pada tujuan yang tepat, maka setiap langkah kita ini akan mampu mengarahkan, mendekatkan pada tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya apa? Pembebasan samsara. Ya, samsara ini bisa dipahami secara idealis, ya. Bisa bahwa bebas samsara ini dipahami secara idealis, dalam artian bebas dari kematian dan kelahiran kembali. Namun harus dipahami secara konteks, bahwa samsara sebagai siklus penderitaan ini, yang dikatakan kematian dan kelahiran, ini perlu dipahami secara konteks. Samsara hari-hari ini terus terjadi. Kita seringkali melakukan hal yang sama yang menghasilkan penderitaan yang sama, berulang-ulang. Kita berulang-ulang tanpa kita sadari. Sudah tahu misalkan kalau yang namanya telat makan itu membuat lambung kita tidak sehat, tapi kok ya diulang-ulang lagi dengan alasan pekerjaan tidak bisa ditinggalkan, ini nggak bisa ditinggalkan, padahal menderitanya terus terjadi sepanjang hari. Ini kan siklus yang berulang. Siklus yang berulang. Siklus yang berulang. Bisa nggak kita menghentikan ini dari sisi-sisi yang sederhana seperti ini? Oke, makan secara teratur. Untuk apa? Bebas dari bebas itu kan arti Buddha, arti Nibbana. Padamnya penderitaan atau bebas itu ada arti Buddha. Bebas dari masalah pencernaan, masalah lambung, minimal Nibbana yang seperti ini dulu, gitu loh. Minimal Nibbana yang seperti ini dulu diselesaikan, karena siklusnya kan berulang. Ini samsara, gitu. Jadi penggambaran samsara itu harus kita pahami secara konteks, sehingga kita bisa menyelesaikan hal-hal yang lebih realistis dalam keseharian kita. Nah, ini penting sekali. Pandangan ini menjadi satu dasar
Bahkan dikatakan bahwa pandangan benar ini memiliki 10 dasar pemahaman. Pemahaman. Yang pertama, atidina. Pandangan benar yang memahami bahwa ada buah dari berderma. Ini penting. Pada tahap seperti ini orang butuh pengetahuan. Gitu. Karena jarang sekali orang melakukan derma itu dengan memahami bahwa perbuatan derma ini memiliki buah kebajikan. Nah, coba kita sehari-hari ketika melakukan derma, apakah karena kita mengerti, oh ini ada buah kebajikannya loh berderma ini, atau karena dorongan luar? Oh ini kan ada kegiatan asada, ya sudahlah ikut berderma, ini dorongan luar. Oh ya sudah terlanjur ikut di kegiatan ini, ya sudahlah, yang lain berderma ya sudahlah ikut berderma. Ya siapa yang lain umat Buddha puja bakti, ya sudahlah saya ikut puja bakti gitu. Tapi ketika Anda mengetahui buah-buah manfaat dari ikut puja bakti gitu, karena itu Anda ikut, oh kalau saya kewihara saya juga membangun relasi, merasa tidak sendiri juga, menambah pengetahuan juga, menguatkan keyakinan saya. Kewihara seperti itu gitu. Termasuk dalam berderma ini. Pemahaman yang dimiliki itu betul-betul dari pengetahuan yang jelas bahwa derma itu memiliki buah kebajikan. Karena inilah maka melakukan derma. Praktek derma di dalam ajaran Buddha ini bahkan kalau dibahas lebih mendetil itu cukup menarik ya, karena dipahami dari sisi di mana berderma ini memiliki potensi karma produktif dan karma suportif. Bahwa kalau saya berderma ini mengkondisikan kesejahteraan, bahkan mendukung keberlanjutan kesejahteraan. Kesejahteraan ini luas. Kita bisa berpakaian dengan rapi, bersejahtera. Kita bisa punya waktu untuk duduk diam mendengar dharma, ini ya karena kesejahteraan. Pagi tadi bisa sarapan, itu juga sejahtera. Kita bisa minum tanpa ada hambatan tubuh yang sakit, ini juga kesejahteraan. Pagi bisa menikmati kopi, tidak masalah dengan lambung, ini kesejahteraan. Hal-hal ini sejahtera. Kita bisa melakukan kebaikan, bahkan ini juga kesejahteraan. Luas sekali kesejahteraan. Tidak hanya memahami bahwa buah derma itu pemahaman tentang derma itu merupakan karma-karma produktif dan suportif bagi pendukung. Bukan hanya itu, tetapi juga kita memiliki pemahaman bahwa buah-buah derma itu juga bergantung pada kemurnian niat, ketulusan, kedermawanan niat si pelaku dan moral gitu. Bahkan juga kualitas si penerima, kualitas batik si penerima. Ini kenapa kalau dalam Buddhis bahkan dikatakan bahwa berderma untuk wihara itu merupakan tawarana dana, karena ini merupakan
karma yang akan mengkondisikan tempat kemanfaatannya itu cukup lama. Gitu. Misalkan mereka yang membantu memberikan support dharma untuk sewa tempat ini selama 3 tahun kemarin. Nah, maka selama 3 tahun tempat ini digunakan untuk belajar, digunakan untuk berlatih. Mereka yang tidak bisa tidur jadi bisa tidur, mereka yang tidak mengerti dharma jadi mengerti dharma. Bayangkan. Terus selama 3 tahun itu tempat ini bermanfaat, maka selama 3 tahun itu dia memiliki buah-buah kebajikan yang tidak berhenti. Tidak berhenti. Maka dikatakan tawaran dana. Kalau untuk membangun wihara, kalau tempat itu bertahan, wihara itu bertahan digunakan selama 1000 tahun, ya 1000 tahun itu kebaikan yang dia lakukan itu berbuah terus. Berbuah terus. Nah, dan itu akan mendukung, menjadi karma suportif, menjadi karma produktif, bahkan suportif yang mendukung kesejahteraan. Jadi pemahaman-pemahaman ini menjadi bagian penting. Dasar pemahaman ini menjadi penting. Inilah yang akan membentuk kerangka pandangan benar dalam hal berbuat baik, dharma. Jadi perlu pengetahuan ternyata untuk berbuat baik itu. Perlu pengetahuan untuk berbuat baik itu. Yang kedua adalah aktif yitang, bahwa ada buah dari pengorbanan yang besar. Ada buah dari pengorbanan yang besar. Praktek pengorbanan yang dimaksud oleh Buddha ini berbeda dengan praktek pengorbanan di ajaran di luar dharma. Berbeda. Bahwa dikatakan pengorbanan di dalam ajaranku adalah pengorbanan diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri. Jadi 5 latihan moralitas ini dipraktekkan sebagai bentuk pengorbanan, sebagai bentuk pengorbanan. Ini hal yang menarik yang kedua yang membentuk pandangan benar. Ketika kita mempraktekkan untuk menghindari pembunuhan, ini bentuk pengorbanan, bentuk pengorbanan. Ini hal yang tentu berbeda dengan pandangan-pandangan di agama yang ada di luar agama Buddha tentunya. Sangat berbeda lagi tentang pemahaman pengorbanan. Bahkan lebih bertingkat kalau di dalam satu khotbah khusus tentang pengorbanan ini, Buddha menyampaikan bertingkat, tidak hanya dalam 5 ini saja, tetapi sampai kepada tahap pencapaian pencerahan itu sebagai bentuk pengorbanan, sebagai bentuk pengorbanan. Yang ketiga adalah aktif hutang, atau bahwa ada buah dari pemahaman mengenai ada buah dari jamuan-jamuan yang diberikan kepada tamu misalkan gitu. Jadi ketika kita melakukan menerima tamu, menjawab tamu, kita tahu itu adalah bentuk dharma, meskipun itu hal yang kecil, kita tahu itu adalah bentuk-bentuk dharma. Maka pemahaman tentang buah dari pemberian ini harus mendasari jamuan tadi kita, supaya memiliki cetana atau kehendak yang jelas, Jadi bukan karena suka gitu, bukan karena ini kebiasaan adat gitu, bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena kita memang
menyambut dengan sukacita dan memberikan sesuatu itu dengan sukacita dan memahami bahwa ini adalah praktek kebaikan, yaitu dharma yang memiliki buah-buah bajikan. Yang keempat adalah ati sukata duka tak nang kama nang palang wipaka. Pemahaman mengenai bahwa ada buah dari persembahan, ada buah dari hasil dari karma-karma yang telah dilakukan dengan baik atau yang telah dilakukan dengan buruk. Artinya bahwa ada buah-buah dari perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik ini mengacu pada 10 perbuatan baik, dan perbuatan buruk atau dikatakan papa, jahat begitu, ini mengacu pada 10 perbuatan buruk. Nah, bahwa masing-masing perbuatan ini, baik perbuatan baik atau perbuatan buruk, ini memiliki buah, memiliki buah. Ini yang keempat. Yang kelima adalah ati ayam loka. Artinya bahwa memiliki pemahaman ada dunia ini. Kita meyakini bahwa ada dunia yang saat ini sedang kita lakukan, sehingga ini mendukung pemahaman yang keenam bahwa ketika kita memiliki pemahaman ada dunia ini, berarti ada dunia yang berikutnya, ada dunia yang lain selain ini. Kita meyakini tentang kelahiran kembali. Hal ini menarik, akan mendorong kita dalam kehati-hatian tentunya. Ketika kita memahami bahwa dunia yang kita saat ini diami, yaitu lahir sebagai manusia, kelahiran sebagai manusia, ini merupakan kelahiran yang begitu berharga, yang begitu unik. Kelahiran yang begitu berharga ini adalah di mana kita punya banyak kesempatan untuk mengembangkan spiritual. Maka ketika kita memahami ini, kita akan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Akan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Yang ketujuh, bahwa pemahaman mengenai ada buah dari perbuatan baik kepada seorang ibu. Dan yang kedelapan, ada buah dari perbuatan baik dari seorang kepada seorang ayah. Demikian juga perbuatan buruk yang dilakukan pada ibu dan juga kepada seorang ayah. Ini memiliki buah-buah. Mengapa ini ditekankan? Karena pandangan-pandangan keliru itu memiliki pemahaman bahwa tidak ada buah apapun dari perbuatan apapun, yang sering dikatakan sebagai nihil ya, atau ini merupakan sebab duka yang ketiga. Mereka meyakini bahwa tidak ada kehidupan setelah ini. Tidak ada. Tidak ada kehidupan setelah ini. Paham pemusnahan gitu. Bahkan tidak ada buah-buah dari perbuatan kepada ibu maupun kepada ayah. Tidak ada. Sehingga karena tidak ada buah-buah kehidupan apapun dan tidak ada kehidupan di masa mendatang, maka ia mendorong agar memanfaatkan kehidupan itu sebaik-baiknya dengan melakukan berbagai hal apapun yang menurut mereka menyenangkan, yang justru ini membuat mereka semakin terperosok pada kehidupan yang lebih menderita lagi, jatuh ke alam-alam rendah. Pandangan ini yang mendasar. Pandangan.
Jadi ada keyakinan-keyakinan seperti itu karena mereka berpikir, oh nggak ada kehidupan setelah ini, tidak ada lagi. Maka untuk apa kita berpikir berbuat baik? Untuk apa kita menghindari perbuatan jahat? Tidak ada, buah-buah itu tidak ada. Jadi nggak usah takut gitu. Karena setelah ini kita mati ya sudah selesai. Setelah ini kita mati selesai sudah, gitu. Nggak ada lagi kehidupan berikutnya, nggak ada. Ini juga dikatakan pandangan keliru. Ini maka pemahaman tentang adanya kehidupan sekarang dan memahami kehidupan yang lain daripada kehidupan ini, ada kehidupan lain daripada kehidupan ini, dan memahami tentang buah-buah dari perbuatan ini menjadi fondasi penting dalam pandangan benar. Dalam pandangan benar. Di dalam pandangan benar. Yang ketujuh ke delapan tadi ini menjadi bagian yang sangat penting bahwa pemahaman tentang perbuatan-perbuatan baik pada ibu dan ayah ini menjadi bagian penting, jadi bagian yang sangat penting. Yang kesembilan adalah ati sata apa patika, artinya pemahaman bahwa ada makhluk yang lahir secara spontan, meyakini bahwa ada makhluk yang lahir secara spontan, yang mereka lahir di alam-alam sebagai dewa, alam-alam surga gitu ya, alam-alam peta dan sebagainya gitu ya, mereka lahir secara spontan. Kemudian pemahaman yang ke-10 adalah ada para petapa dan brahmana yang melalui praktiknya sendiri telah merealisasi dunia ini dan dunia lain, artinya mencapai pembebasan, kemudian memberitahukannya kepada makhluk lain. Salah satunya adalah seperti Buddha. Kita meyakini ini bahwa ada yang bisa mencapai pembebasan dari samsara. Kalau kita tidak punya keyakinan ini, bagaimana kita akan memiliki tujuan pada pembebasan? Karena kita yakin bahwa ada makhluk yang mencapai pembebasan dari samsara. Ada. Sama halnya kalau kita, secara konteks tadi saya katakan, kita yakin, ada loh orang yang tidak punya masalah dengan pencernaan. Ada. Siapa? Si A. Bagaimana? Dia betul-betul menjaga pola makannya, baik keteraturan makan ataupun apapun yang dimakan, dan cara dia makan betul-betul dijaga sehingga dia betul-betul memiliki bebas dari masalah pencernaan. Kalau kita mengerti ini, maka hal itu akan menjadi satu prioritas atau kebutuhan dalam hidup kita. Sama halnya ketika kita memahami adanya pembebasan samsara ini. Pembebasan samsara. Dari 10 ini lebih jauh lagi memahami tentang ketidakkekalan. Memahami tentang ketidakkekalan. Bahwa segala hal, kondisi itu tidak kekal. Memahami hal itu menjadi bagian penting. Jadi untuk memiliki pandangan benar itu, pemahaman-pemahaman ini menjadi bagian penting, menjadi sangat penting sekali, agar kita bisa betul-betul bebas dari siklus. Nah, kerangka seperti ini pun bisa kita konteks dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami tentang fenomena persoalan diri kita sendiri. Kerangka berpikir ini bahwa nibbana itu ditarik secara konteks pada nibbana yang kecil dulu, gitu. Seperti hal-hal yang menjebak kita secara berulang dan terus menghasilkan berbagai penderitaan berulang. Nah, ini menjadi bagian penting yang kita harus paham tentang pandangan benar. Ketika kita memiliki cukup pemahaman tentang pandangan benar ini,
ini akan mempermudah arah atau orientasi batin kita sebagai seorang Buddhis, karena kita mengerti kemana kita harus melangkah, artinya apa yang harus kita praktikkan untuk menuju pada kebebasan. Kita memahami betul. Namun kembali bahwa kebebasan itu dipahami harus secara konteks. Jadi tidak perlu berpikir jauh tentang siklus samsara yang total dulu, tapi siklus samsara yang sehari-hari saja dulu. Gitu, sehari-hari saja dulu. Saya kalau tiap hari berulang gula darah saya kok naik ya, tubuh jadi tidak enak. Nah, dilihat, dipahami, oh ini tidak sehat, tahu ini tidak sehat, dipahami. Apa yang jadi sebab? Oh, pola makannya. Jadi tanggalkan pola makan yang tidak sehat itu kemudian, gitu. Hingga berhenti siklus penderitaannya tadi. Rumusan-rumusan seperti ini menjadi penting sebenarnya untuk dikontekkan, sehingga dhamma itu bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, Maka untuk memiliki pandangan-pandangan benar yang akan mengarahkan kita pada langkah-langkah menuju pada pembebasan dalam segala fenomena persoalan hidup bahkan samsara, kita perlu kembali untuk membuat komitmen, yaitu belajar dan berlatih. Maka mari gunakan wihara ini, tempat ini sebagai tempat untuk belajar, sebagai tempat untuk berlatih, untuk menambah pengetahuan. Maka saya sering mengatakan kalau kita kembali pada pemahaman ini, umat Buddha itu tugasnya itu ya belajar gitu. Belajar bagaimana menghadapi persoalan, bukan yang lain. Belajar menghadapi persoalan. Kalau kita mengerti ini, maka kedewasaan spiritual itu akan terus menjadi bagian perjalanan hidup kita yang mengembangkan kebahagiaan kita dari waktu ke waktu dan sepanjang hari. Terima kasih.